Tadi kita mengatakan kalau hukum kekekalan momentum itu berlaku pada saat peristiwa tumbukan atau tabrakan. Nah, maka di materi momentum akan dibahas deh lebih detail tentang tumbukan. Nah, di fisika nanti ada beberapa jenis tumbukan. Jadi nanti kalian boleh perhatikan slide-slide berikutnya dengan teliti ya. Jenis-jenis tumbukan, kalau kita perhatikan di situ ada 4 gambar deh ya, bisa kita lihat. Yang pertama itu tumbukan antara tangan dan bola, bisa juga tumbukan antara badan dengan lapangan bola itu ya, badan dengan lapangan bola. Pertama, tumbukan tangan dengan bola, dan juga bisa kita lihat tumbukan antara badan dan juga lapangan bola. Kalau yang B, itu tumbukan antara dua mobil. Yang C itu tumbukan kereta api dengan mobil. Dan yang F itu tumbukan antara biji kelereng yang satu dengan yang lainnya. Nah, bisa kalian lihat itu jenis-jenis tumbukan. Jadi tidak melulu tentang tabrakan. Jadi bisa saja tumbukan itu antara biji kelereng dengan kelereng atau badan kita ketika kita jatuh. Oke deh ya. Tumbukan adalah interaksi antar partikel yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat. Jadi tumbukan itu adalah kontak langsung atau interaksi antara partikel yang berlangsung selama selang waktu yang sangat singkat. Nah, di sini deh ada penurunan rumusnya, bisa diambil dari rumus impuls dan momentum dan juga hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton kita masih bisa mengingatnya kembali, F aksi sama dengan min F reaksi. Maka bisa kita turunkan seperti penurunan rumus di sini deh. Nah, ini juga penurunan rumusnya dari impuls dan momentum. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa impuls adalah perubahan momentum. F kali dt sama dengan delta P. Nah, setelah diturunkan, maka bisa kita ambil kesimpulannya pada setiap tumbukan jumlah momentum sistem sesaat sebelum tumbukan adalah sama dengan jumlah momentum sesaat setelah tumbukan. Inilah berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi, tumbukan jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Di dalam materi momentum dan impuls, jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya, Dek ya, tumbukan lenting sempurna. Di tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di kotak pertama kita bahas hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum di situ dibuat Dek, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Maka kalau kita satukan dia yang satu variabel, M1V1 dikurang M1V1 aksen. Yang tadinya dia di ruas 1 nilainya positif, ketika pindah ruas jadi negatif ya Dek ya. Lalu sama dengan M2V2 aksen dikurang M2V2. Nah, di situ nilai M-nya dikeluarkan deh, M1 buka kurung V1 dikurang V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen dikurang V2. Untuk menjelaskan hukum kekekalan energi mekanik, bisa kita lihat deh penjelasannya yang di bawah itu ya. Nah, di situ kita pakai hukum kekekalan energi kinetik. Mungkin ada yang bertanya, Kak, energi potensialnya mana? Karena kan energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, tapi dalam hal ini deh kita tidak menggunakan energi potensial karena tumbukan itu kan dia bergerak, otomatis dia punya kecepatan, maka yang kita gunakan energi kinetik. Nah, di sini yang kita pikirkan bahwa benda bertabrakan itu tidak memiliki ketinggian. Karena dia tidak memiliki ketinggian, maka dia tidak perlu menggunakan energi potensial. Maka sekarang kita lihat deh penurunan rumusnya. Setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, karena di masing-masing ruas ada konstanta setengah, maka itu bisa kita matikan deh, kita habiskan. Maka hasilnya menjadi M1V1 kuadrat ditambah M2V2 kuadrat sama dengan M1V1
aksen kuadrat ditambah M2V2 aksen kuadrat. Ingat ya, aksen itu kita gunakan ketika dia sudah selesai tumbukan. Lalu kita satukan deh yang satu variabel, M1V1 kuadrat dikurang M1V1 aksen kuadrat sama dengan M2V2 aksen kuadrat dikurang M2V2 kuadrat. Lihat, kenapa dia bisa jadi minus, Kak? Karena dia pindah ruas, ya. Maka, di situ kita buat deh, M1-nya kita keluarkan dia jadi bentuk dalam kurung, ya. M1 buka kurung, V1 kuadrat dikurang V1 aksen kuadrat sama dengan M2 buka kurung V2 aksen kuadrat dikurang dengan V2 kuadrat. Nah, kalau matematika kan dek, A kuadrat dikurang B kuadrat, dia bisa lagi dijabarkan menjadi V1 ditambah V1 aksen buka kurung V1 dikurang V1 aksen. Jadi itu penjabarannya saja. Nah, kalau di sampingnya lagi kalian lihat, Kak, ini apa lagi? Ada nilai E. E di situ deh adalah artinya koefisien tumbukan. Jadi, itu adalah tambahan yang bisa kita gunakan untuk nanti mengerjakan soal. Nilai E sama dengan koefisien tumbukan. E bisa dicari dengan rumus yang di video itu ya. Min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Jadi nilai E ini bisa dipakai deh kalau nanti ada soal yang bisa kita pakai. Jadi itu rumusnya, dan E itu adalah koefisien tumbukan. Ada juga mengatakan E itu adalah koefisien restitusi. Jadi nama lainnya koefisien tumbukan ataupun koefisien restitusi. Nah, itu boleh kalian tambahkan di catatan. Ini salah satu animasi untuk tumbukan lenting sempurna. Jadi ketika benda satu sama benda kedua tumbukan, nah setelah selesai tumbukan mereka pisah, ambil jalan masing-masing. Nah, di sini yang perlu kalian ingat itu adalah arah kecepatannya. Jadi kalau dia ke arah kanan, kita sepakati nilainya positif, tapi kalau dia arahnya ke kiri, itu nilai V-nya negatif. Oke ya Dek ya, kalau nanti ya memang ada yang kurang dipahami atau kurang ngerti, boleh ditanya. Tumbukan lenting sebagian, ini jenis yang kedua. Tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, di tumbukan lenting sebagian D, itu berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi karena berlaku hukum kekekalan momentum, maka penurunan rumusnya itu sama dengan tumbukan lenting sempurna. Boleh kalian tambahkan yang tadi ya, M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Itu untuk rumus hukum kekekalan momentum. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian, nilai E, koefisien tumbukannya itu di antara 0 sampai 1. Jadi untuk di lenting sebagian D, kasusnya, nilai E-nya itu antara 0 sampai 1. Jadi bisa saja 0,1, 0,2, sampai 0,9. Nah, di lenting sebagian ini kasusnya itu biasanya adalah pantulan bola basket. Jadi kalau pantulan bola basket kita bisa lihat ada di situ H1, H2. Kalau H1 itu tinggi awal, H2 itu berarti tinggi pantulan pertama. Bisa deh ya dipahami pelan-pelan saja. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali.
tumbukan tidak lenting sama sekali, itu berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi sama kayak lenting sebagian, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di situ sudah ada penurunan rumusnya, Dek, untuk hukum kekekalan momentum. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V aksen ditambah dengan M2V aksen. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 tambah M2 dalam kurung dikali dengan V aksen. Kak, kenapa V aksen tidak dibuat V1 aksen ataupun V2 aksen? Nah, di situ ada penjelasannya, Dek. Karena V1 aksen nilainya sama dengan V2 aksen, maka nilainya bisa kita anggap aja sebagai V aksen. Nanti bisa lihat di animasi video berikutnya. Nah, di tumbukan tidak lenting sama sekali, Dek, nilai E-nya sudah dipastikan adalah 0. Jadi, kalau di lenting sempurna nilai E sama dengan 1, lenting sebagian antara 0 dan 1, tapi tidak di lenting sama sekali nilai E sama dengan 0. Diingat ya, lenting sempurna nilai E sama dengan 1, di lenting sebagian nilai E 0 antara 0 dan 1, dan di lenting tidak sempurna itu nilai E sama dengan 0. Nah, ini contoh untuk peristiwa tumbukan tidak lenting sama sekali. Ketika benda satu sama benda kedua tabrakan, setelah tumbukan mereka sama, nyatu. Jadi nilai kecepatannya juga sama. Karena nilai kecepatannya sama, maka tadi kakak bilang V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Kita anggap aja, kita samakan variabelnya yaitu V aksen. Bisa ya, Dek, ya, dipahami. Kalau tadi lenting sempurna, dua benda bergerak, tumbukan, lalu bergerak masing-masing. Itu kalau lenting sempurna. Tapi kalau lenting sebagian, dia kayak pantulan bola basket. Makin lama makin rendah pantulannya. Tapi kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, itu setelah tabrakan atau setelah tumbukan mereka nyatu. Jadi, itulah jenis-jenis tumbukan. Contoh soal, dua benda masanya masing-masing M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg bergerak berlawanan arah. Nah, dilihat deh, ada kata berlawanan arah dan saling mendekati. Kalau dia berlawanan arah dan saling mendekati, berarti ada satu yang ke kanan dan satu ada yang ke kiri. Kelajuan V1 10 meter per sekon, V2 20 meter per sekon. Jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna, maka berapakah kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan? Nah, berarti kita lihat, diketahui. Kakak harap kalian pahami ini betul-betul. Kalau bisa videonya di stop di soal ini, jadi biar paham. Diketahui M1 sama dengan M2, 2 kg. Lalu V1 10 meter per sekon, V2 min 20. Karena katanya kan, Dek, berlawanan arah. Berarti satu ada yang positif, ada yang negatif. Ditanya nilai V1 aksen dan V2 aksen. Kalian lihat gambarnya ya. Maka kita masukkan deh hukum kekekalan momentum. Berarti M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, bisa kalian lihat, masukkan angkanya dan dapat persamaan pertama. Ini persamaan pertama nggak bisa langsung kita kerjakan. Itulah guna ada nilai rumus dari E, koefisien tumbukan. Nah, karena di lenting sempurna, disoalkan, Dek, katanya lenting sempurna, maka kita masukkan nilai E-nya sama dengan 1. Baru kita buat min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Nah, di situ dibikin, Dek, kan V1 dan V2 ada nilainya, 10 dan minus 20. Berarti kalau dimasukkan ke penyelesaian, 10 kurang, buka kurung, min 20. Min jadi positif, maka di situ kan, Dek, ada 10 ditambah 20 sama dengan 30. 30-nya kita kalikan ke 1. Bisa ya dipahami ya. Min 30 kalikan dengan 1, jadi hasilnya min 30 sama dengan
V1 aksen dikurang V2 aksen, itu menjadi persamaan kedua. Maka kita bisa gunakan matematikanya, eliminasi dan substitusi, maka dapatlah dek nilai V1 aksen dan V2 aksen. Nah, pahami betul-betul contoh soal biar bisa nanti mengerjakan latihan soalnya. Di sini ada beberapa soal latihan kakak buat, ada 2 soal latihan. Jadi yang pertama itu kakak kasih tahu deh, itu lenting sebagian, yang kedua itu lenting sempurna. Nah, jadi bisa kalian pakai rumus untuk lenting sebagian dan juga lenting sempurna. Di nomor 1 yang ditanya di situ adalah E-nya, koefisien restitusi ataupun koefisien tumbukan, dan di nomor 2 itu adalah VA aksen, ya dek ya. Nah, bisa kalian kerjakan di buku latihan. Kalau nanti memang ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan sama kakak. Sampai di sini materi momentum dan impuls dan juga hubungannya. Kalaupun kalian paham, kakak senang. Tapi kalau memang kurang paham dek, silahkan ditanya. Tapi menurut kakak yang paling utama ini video harus kalian catat kembali di buku catatan kalian. Karena kalau kalian hanya mendengarkan tapi nggak nyatat, itu memang nggak masuk, nggak ngerti. Jadi kakak harap semua mencatat di catatannya dan share di grup ya. Jadi jangan hanya 10 atau 5 orang aja nanti yang nge-share ke grup catatannya, tapi kakak harap semua. Oke adik ya, sekian les kita. Kakak ucapkan selamat sore dan terima kasih.